Oke. Saya diminta berbicara tentang peran perempuan dalam penanggulangan bencana ya. Apa saja sih yang bisa dilakukan perempuan, apalagi di Universitas Aisyah ini yang mayoritas mahasiswanya perempuan ya, kemudian dosen-dosennya bahkan pak rektornya perempuan misalnya. Jadi kenapa juga perempuan penting? Jadi ini nanti akan kita diskusikan. Sebelumnya kenapa tadi juga penting didiskusikan ya, hampir semua kabupaten kota di Indonesia memiliki resiko, baik itu resiko tinggi maupun resiko sedang. Jadi ada 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Tidak ada yang tidak memiliki resiko. Resikonya ada yang tinggi, ada 221, hampir 40%-nya ya, dan resiko lainnya resiko sedang. Sehingga urusan bencana itu menjadi urusan semua pihak, tidak hanya pemerintah seperti yang di Undang-Undang 24 tahun 2007 ya. Dan kita lihat Indonesia itu peringkat 35 dari 181 negara paling rentan. Jadi walaupun 35, tapi per bencananya Indonesia itu 6 besar semuanya. 6 besarnya tsunami, 6 besarnya gempa, mungkin yang lain-lain itu yang tidak 6 besar. Peringkatnya ini berubah terus peringkat. Karena dan kita bisa lihat dari 4 tahun terakhir ini data yang saya ambilkan ya 2001, 2002, 2003 ini banyak kejadian bencana di Indonesia yang berdampak yang jadi dari kejadian bencana memang naik turun. Ini di Desember ini belum ada ya, data terakhir Desember barusan dirilis, belum saya ganti karena saya baru dapat hari ini, tapi jumlahnya itu terus sudah lebih 2.000 ya, lebih 2.000 kejadian bencana di sampai Desember tahun ini. Jadi bencananya itu tidak berkurang, cenderung bertambah. Dan bagi adik-adik atau mas-mas, mbak-mbak ya, dan juga bapak ibu semua yang mendengarkan ya, teman-teman semua yang mendengarkan ini, biasanya ada 3 jenis bencana. Untuk bencananya apa saja, ini susah perannya. Hingga 3 jenis bencana ini menjadi sangat penting. Biasanya bencana berikan 3. Yang pertama itu disebabkan oleh alam, yang kedua itu disebabkan oleh non alam atau sering disebut bencana non alam, dan bencana sosial atau bencana yang disebabkan manusia. Walaupun yang alam itu juga ada yang disebabkan oleh manusia ya, tetapi biasanya kategorinya itu bencana alam, bencana non alam, bencana sosial. Bencana alam seperti bencana non alam ada gagal teknologi seperti gagal dam, pernah terjadi ya, gagal dam, kemudian gagal modernisasi, misalnya ada kecelakaan kapal, pesawat misalnya, itu dianggap bencana teknologi kan, ada kegagalan mesinnya yang rusak ataupun juga nuklir yang bocor ya. Itu epidemi itu kalau yang kita tahu ya, kejadian wabah yang hanya di satu tempat, tapi bisa wabah penyakit seperti yang kita rasakan 3 tahun terakhir ya. Selama 3 tahun kita nggak bisa keluar, sama Zoom terus ya, nggak ada kuliah offline. Itu pandemi yang semua tahu bahwa pandemi ini global, lebih luas. Kalau epidemi kan saya singkat, jadi di dunia itu sudah banyak yang epidemi seperti ya, itu epidemi. Atau di Indonesia ya, itu demam berdarah itu masih menjadi ranking cukup tinggi di Indonesia. Bahkan jumlah kematian epidemi ini lebih banyak dari kematian banjir misalnya. Jadi jumlahnya yang kena, yang meninggal karena TBC, karena demam berdarah, kalau di jumlah itu lebih besar daripada jumlah yang meninggal karena banjir atau karena tanah longsor misalnya. Jadi ini juga menjadi sosial, konflik sosial, teror, kebakaran. Di Indonesia ini konflik antar agama, konflik inter agama, di Akuni, Ahmadiyah, dan yang non Ahmadiyah itu banyak sekali yang inter agama. Yang antar agama itu seperti kejadian di Poso ya, antar agama itu terjadi. Kemudian konflik sosial yang lain seperti di Sampang ya, itu bagaimana Dayak dengan Madura, karena sosial. Dan ini ada di definisi undang-undang, tapi ada bencana non alam, kemudian ada bencana sosial. Ini saya ambilkan contoh flyernya, ini yang bencana yang selalu mengancam.
di Indonesia itu ada 14 ya yang sering gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kemudian banjir rob itu ya, cuaca ekstrim itu ada 14 ya. Kalau yang non alamnya yang banyak memang COVID sama epidemi ya, di TB, demam berdarah, malaria. Kemudian sosial itu banyak ini yang ditulis di sini konflik Ambon. Dan kerugiannya itu dari tahun 2000 sampai 2006 yang tertulis itu 16 tahun itu sudah 22,8 triliun. Bisa dibayangkan setiap tahun berubah. Dan ini kenapa bencana itu Indonesia rawan dan kita wajib mengetahui karena kita Indonesia tadi pertama adalah gempa. Ya, gempa ini baik gempa skala kecil, skala sedang maupun skala tinggi. Dan yang merah itu, yang merah-merah di ini adalah gempa dangkal atau swallow earthquake. Gempa dangkal itu yang seperti apa? Gempa yang gempanya itu kurang dari 20 km di bawah permukaan tanah. Nah, biasanya lebih destruktif. Di Jogja pernah tahun 2026 ya, itu gempanya tidak dari 6 skala Richter hanya 5,9 skala Richter menghancurkan 300.000 bangunan, membuat 200 bangunan baru ya, yang harus diamputasi dan sebagainya itu karena gempanya gempa permukaan dan di Indonesia ini merahnya lebih banyak. Artinya kalau gempanya itu merah semuanya, dangkal itu tidak hanya terjadi di laut karena gempa tektonik itu biasanya di laut. Ada tiga lempengan ya, lempengan Indo Australia, lempengan Pasifik ya, dan ini lempengan sama Samudra India itu ada tiga lempengan yang sering gundukan seperti yang terjadi di Aceh itu lempengan di dalam laut kedalamannya besar sehingga magnitudenya itu sampai 9,2 skala Richter. Sementara gempa gempa di daratan itu dari sesar daratan ya, sesarnya banyak. Di Indonesia ditemukan 297 sesar baru. Bukan ditemukan dulu nggak ada, tapi mungkin karena baru diidentifikasi. Dulunya belum diidentifikasi. Ini yang menyebabkan bencana seperti yang di Cianjur juga ya. Jadi ini banyak sekali bencana akibat pergeseran atau tumbuhan tanah. Ini kalau dilihat ini lebih dalam itu sedikit hanya di Aceh yang paling besar di Padang. Yang selain itu hampir semua gempa banyaknya di daratan akibat sesar ya. Nah, gunung api ini juga yang mengancam Indonesia. Indonesia memiliki 500 gunung, 180-nya itu gunung api. Ada 47. Nah, mohon yang bocor ini tadi ya. Jadi gempa ataupun gunung api ini yang menyebabkan di Indonesia itu sering jadi erupsi. Sampai saat ini pun masih ada lewobo laki-laki ya, yang lewobo laki-laki itu yang di daerah NTT ya, sampai sekarang masih gerak. Kok hilang sharing? Coba saya sharing. Kok lepas diri. Jadi ini gunungnya juga semua volcano yang aktif, yang juga mempunyai ancaman terhadap kegiatan erupsi yang sedang gunung Gunung Sinabung ini tidak ditulis aktif lagi, tetapi kita tahu Gunung Sinabung di Medan itu sampai sekarang masih aktif ya, sudah 1.000 tahun tidak aktif. Ternyata gunungnya bergerak. Jadi ini dari kejadian bencana. Yang saya ambilkan ini adalah risiko banjir, curah hujan yang tinggi banyak. Nah, ini yang perlu kita ketahui sebelum kita berperan. Mohon yang apa namanya, yang masih share-nya gunung api, kemudian banjir. Dan mengapa perempuan itu penting? Kalau tadi temanya diminta peran perempuan dalam penanggulangan risiko meninggal 14 kali lebih besar daripada pria.
Ini dari penelitian. Jadi banyak dikutip ya, kenapa perempuan dan anak-anak itu memiliki kerentanan yang tinggi, meninggalnya itu 14 kali lebih besar dibandingkan pria. Mereka tidak banyak keluar ya, ataupun tidak bisa lari cepat dan sebagainya. Dan siklon Bangladesh DKT sama, sebagian besar korban juga ibu-ibu, terutama yang memiliki ya, yang kulit hitam. Ini beserta anak-anaknya korbannya. Kemudian di Aceh itu korbannya 60-70% itu juga wanita dan anak-anak. Ya, di Jogja juga yang banyak. Karena seperti tadi saya sampaikan, perempuan secara budaya itu banyak di sekitar domestik dan juga dengan anak-anak. Ada yang tidak memiliki pekerjaan, jadi ada yang ibu rumah tangga itu pekerjanya di rumah. Ya, kalau UMKM dan sebagainya, sehingga resikonya itu sangat tinggi. Dan yang menarik, kenapa ini perlu kita itu perempuan belajar uh, penanggulangan tamat itu karena mampu menyelamatkan diri. Nah, kalau perempuan itu yang selama ini banyak menjadi terdampak, ya mestinya yang selamat untuk bisa menyelamatkan diri sendiri itu ya kita sendiri. Oleh karena itu, ini menurut penelitian yang Jepang tadi ya, kita juga ya 95% korban itu selamat karena mampu menyelamatkan diri. 34% itu diselamatkan oleh keluarga dan 30 ini sebetulnya penjumlahan ya. 30% diselamatkan oleh keluarga dan diselamatkan oleh tetangga. Oleh karena itu penting untuk memiliki ya kemampuan ya. Nah, ini nanti kita diskusikan bagaimana caranya. Tapi sekarang kita kenapa perempuan penting? Dan perempuan itu juga menderita lebih banyak korban daripada pria di dalam bencana, baik kematian maupun cedera. Tadi saya sampaikan. Karena perempuan banyak di sekitar publik. Kejadian gempa di Bantul misalnya ya, itu jam 6 pagi. Ibu-ibu sedang banyak di dapur, sedang memasak ya. Karena secara budaya yang masak jarang laki-laki di Indonesia, yang juga tidak beli dan sebagainya, itu memasak di dapur sehingga ada gempa nggak siap keluar atau keluar tapi masuk lagi karena oh anak saya belum keluar atau saya sakit tempat tidur sehingga itu menderita lebih banyak korban. Jadi yang pikir anggota keluarganya sehingga sudah keluar akhirnya menjadi korban. Kemudian perempuan menderita lebih banyak trauma psikososial. Kenapa tidak laki-laki yang trauma psikososial? Karena tanggung jawab anak di Indonesia masih dibebankan perempuan. Jadi kalau anaknya ada yang kena, anaknya ada yang sakit, itu beban psikososialnya perempuan lebih tinggi daripada ya membantu orang tuanya, lansia tinggal di rumah, biasanya tidak bapaknya, jarang ya ada para laki-laki yang ikut merawat orang tua ya, tetapi lebih banyak perempuan ya di dalam di budaya Indonesia ya. Ini sehingga perempuan menderita lebih banyak trauma. Bahkan di pandemi kemarin banyak sekali yang trauma karena apa? Bapaknya di PHK, ibunya diminta masak secukupnya semiliknya ya, dan kadang ibunya masih harus mencari nafkah juga karena yang bisa jualan baik online ya ataupun keluar di halaman itu perempuan, belum lagi harus mengurusi anaknya. Jadi beban perempuan jadi ada beban kerja meningkat tajam, beban ganda. Ini di COVID terasa sekali. Ibu harus masak, harus cari kerja, cari uang, masih harus menemani anaknya bikin PR ya. Karena ini terjadi ya banyak sekali penelitian-penelitian yang menunjukkan beban ganda perempuan atau beban kerja perempuan meningkat pada saat bencana, baik itu alam maupun pandemi yang seperti kita lakukan. Kemudian fungsi pelayanan, keharusan untuk melayani perempuan berkembang drastis, semua minta dilayani. Ya, ini kenapa perempuan menjadi sering itu ya menjadi tidak hanya bebannya, tapi fungsi pelayanannya, melayani keluarganya, melayani tangga, ini pelayanannya jadi berkembang drastis karena banyak yang terdampak. Kemudian jumlah perempuan kepala keluarga itu juga naik. Ini terjadi di Aceh. Ada peningkatan 17% perempuan kepala
keluarga. Karena kebetulan ada konflik ditambah tsunami. Tapi banyak sekali Empat. perempuan menjadi kepala keluarga. Ini yang yang membuat perempuan-perempuan itu double pekerjaannya. Dan kenapa harus siap ya pada saat bencana karena keluarganya ya. Kemudian angka putus sekolah perempuan di sekolah itu naik dari SD sampai perguruan tinggi karena apa? Kalau ada dana di keluarga itu utamakan yang laki-laki karena lelaki dianggap yang mencari nafkah. Sehingga angka putus sekolah ini dari penelitian itu tinggi sekali kalau ada kejadian bencana. Perempuan tidak diprioritaskan untuk melakukan sekolah dan kekerasan terhadap perempuan meningkat tajam. Nah, ya kekerasan itu banyak sekali dari yang verbal, dari kata-kata sampai di di Lombok ketika gempa itu ada perkosaan di Lombok di Haiti ya. Itu juga jadi banyak ini kekerasan dilakukan. Yang paling banyak itu menurut penelitiannya Komnas Perempuan itu ketika perempuan akan kamar mandi ya banyak sekali yang dari disiul-siul diintip ya kamar mandinya dilubangi kemudian semua dalam kondisi darurat banyak sekali kekerasan yang dialami perempuan sehingga perempuan wajib tahu ini karena ternyata kita mungkin nggak mengalami tapi banyak orang lain mengalami atau kita tidak minta tapi mungkin karena kejadian bencana yang banyak. Nah, di samping perempuan itu menjadi masyarakat dampak, perempuan itu juga memiliki kapasitas. Ini perempuan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan dan tradisi keluarga dan jadi ini yang kapasitas perempuan yang nanti perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena perempuan itu sehari-hari berkumpul di rumah, tradisi keluarga masyarakatnya itu paham sekali yang mengikuti ya. Baik itu pertemuan-pertemuan, kalau kita lihat di PKK, Dasa Wisma, bahkan di Muhammadiyah itu Muhammadiyahnya misalnya. Jadi ini memang karena perempuan berinteraksi secara sosial lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kemudian perempuan juga manajer risiko yang sangat baik. Seperti apa contohnya? Misalnya ya perempuan itu kok manajer risiko. Karena perempuan sudah terbiasa mengelola keuangan yang tipis, membagi kebutuhan, ini memanage semua resiko-resiko yang harus dihadapi tiap hari ya. Baik itu keuangan, kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain itu seringkali yang mengelola perempuan. Jadi perempuan sudah terlatih menjadi manajer resiko ya. Kemudian perempuan itu seringkali berperan aktif dan kreatif dalam menghadapi situasi krisis. Ya, apa saja bisa jadi pemasukan buat perempuan, apa bisa jadi makanan. Misalnya pada saat pandemi, orang harus tidak pernah kerja, jadi ibu rumah tangga, tiba-tiba jualan dia tahu wali saya kali karena saya betul-betul merasakan itu ditawari banyak sekali para perempuan di sekitar saya untuk membeli hasil olahan mereka dari lauk sampai yang itu perempuan itu kreatif ya bahkan perempuan-perempuan itu di Indonesia yang besar-besaran membuat masker dan APD pada waktu COVID ya jadi itu luar biasa ya dalam menghadapi situasi krisis itu kreatif apa saja bisa jadi uang, apa saja bisa jadi makanan, apa saja juga bisa dilakukan untuk survivor ya, untuk bisa tangguh menghadapi berbagai situasi. Kemudian perempuan itu memainkan peran paling penting dalam merawat memulihkan para penyintas. Dibandingkan laki-laki, perempuan itu sifat care-nya lebih tinggi. Jadi sudah biasa merawat orang sakit, merawat anaknya sendiri di rumah itu sudah luar biasa ditambah ke kemampuan untuk merawat orang tua dan yang lain-lain sehingga ini dibutuhkan untuk para penyintas atau para survivor ya yang selamat dari bencana. Jadi ini kapasitas perempuan itu ternyata banyak ya. Jadi ini yang sering kali tidak disadari, tidak dilihat dan tidak dikembangkan ya atau belum dikembangkan. Oleh karena itu dari kapasitas ini penting untuk dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi resiko bencana bagi perempuan dan
keluarganya. Jadi ini penting. Diperlukan oleh para perempuan itu memahami diri sendiri. Kadang-kadang kita nggak tahu kemampuan atau tidak pernah teruji. Ya, terutama bagi kaum perempuan ini memahami potensi diri sendiri, memahami apa yang dimiliki dan mengerti apa yang harus dilakukan. Ini penting sekali kaum perempuan yang terdampak bencana itu tidak hanya menyalahkan dari keadaan, tetapi mampu memberi penghargaan terhadap diri sendiri. Oh, saya sudah melakukan ini, alhamdulillah keluarga saya selamat, bisa makan ya. Kemudian merasanya aman dan nyaman dalam segala perasaan yang dimiliki baik positif, negatif maupun normal, sehingga membawa suasana yang positif ini ya, yang di lingkungannya. Ketiga, berupaya bersinergi dengan kelompok dan dukungan dari anggota kelompoknya dalam melakukan berbagai aktivitas bersama. Jadi ini memahami diri bagaimana bisa berbarengan dengan tetangganya, tokohnya untuk melakukan aktivitas bersama di dalam penanggulangan bencana, baik itu ya. Pada saat darurat apa yang bisa dilakukan? Misalnya ya, bisa mendistribusikan bantuan, mengorganisir komunitas. Ya, ini kalau mahasiswanya perawat, semua mahasiswa perawat kan bisa mengukur tensi ya, misalnya minimal bisa melihat apa tanda-tanda vital ya, tensi seseorang, puls ya, apa nadi segala macam. Karena orang eh, itu biasanya mas dan tensinya naik. Jadi kalau pernah memiliki efektif, saya selalu tanya, ya, masih bisa gempa, padahal tidak, mereka tidak di pengungsian. Ternyata tiga penyakit utama pengungsian itu yang pertama adalah darah tinggi, uh, high blood pressure karena mereka cemas, kondisinya tidak jelas, ya. Kemudian karena banyak yang tidur di bawah, ya, alas-alasnya tidak cukup kuat, itu banyak ispa. Kemudian yang ketiga itu diare. Jadi high blood pressure, ispa sama diare itu tiga penyakit paling banyak. Sehingga kita bisa membantu tadi ya, memberi dukungan psikologis kepada korban supaya tidak cemas, kemudian supaya bisa apa namanya bisa melakukan kegiatan sehari-hari, apalagi bersama dengan jurusan psikologi ya yang sudah memiliki pengetahuan itu. Kemudian juga mendistribusikan bantuan, jadi bantuan sesuai yang dibutuhkan. Nah, ini yang perempuan dan anak seringkali terlewat. Saya masih ingat dulu belum otomatis di MDMC itu ada bantuan ya, di Muhammadiyah ada bantuan perlengkapan ya, kemudian pembalut, kerudung, itu banyak sekali. Kalau bencana itu yang ditanyakan itu nggak ada sumbangannya, itu semua mie instan misalnya ya. Padahal kalau banjir basah perlu ganti pakaian dalam. Apalagi ketika masa nifas atau masa bulanan ya. Ini berat buat perempuan. Oleh karena itu perempuan, untuk perempuan itu juga penting memastikan ya kebutuhan dasar perempuannya itu terpenuhi. Jangan sampai tidak ada ya. Bisa dibayangkan Anda kalau misalnya Anda kena banjir, tidak ada pakaian dalam dan pembalut padahal sedang apa menstruasi bulanan, itu luar biasa. Dan ini tidak harus perempuan, laki-laki pun juga mestinya tahu ada kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga memastikan ya ketika ada bantuan untuk bencana alam itu kebutuhan perempuan dan anak itu diperlukan ya. Karena pengalaman saya 20 tahun di bencana tidak otomatis ada kebutuhan perempuan dan kebutuhan untuk anak. Ini ada yang bocor, Mas Yuan Pranatyo. Itu kebutuhan anak ini juga kurang ya, anak perempuan juga ya, misalnya pakaian anak-anak tidak otomatis dapat. Jadi bantuan-bantuan itu sesuai kebutuhan. Kemudian mengorganisir evakuasi dapur umum kesehatan. Ini bisa dilakukan perempuan. Jangan sampai perempuan nggak tahu
gimana caranya membantu evakuasi. Ini kemana ya? Malah bingung, malah muter-muter aja di rumah, nggak keluar-keluar gitu. Padahal sudah jelas ada gempa dan gempa susulan. Apa yang perlu dilakukan? Itu misalnya mengevakuasi keluarganya, baik orang tua, ibu, anak kecil ya, untuk lewat jalur misalnya. Nah, bisa membantu karena barang-barang yang rusak dan sebagainya. Nah, ini ibu-ibu kan sudah biasa ya, banyak yang melakukan memasak. Ini bisa untuk makanan di pengungsian, makanan orang tua, makanan balita, itu dipastikan misalnya. Ini bisa dilakukan oleh perempuan ya, peran perempuan pada saat tanggap darurat. Kemudian tadi memberikan dukungan psikologis sudah saya bahas ya, membuat nyaman, tempat bercerita, dan menjaga kelangsungan keluarga dan komunitas. Jadi ini penting bagaimana mendukung supaya komunitasnya itu mau bangkit bareng-bareng. Saya masih ingat MDMC habis gempa Jogja, apa gempa Aceh ya? Gempa Jogja itu didatangi oleh LSM dari NGO dari California yang kegiatannya itu cuma ngobrol bareng dan saling berpegangan tangan. Kenapa? Karena itu dukungan psikologis untuk bisa berkeluh kesah dulu waktu gempa itu di mana apa kehilangan dan sebagainya itu bisa dan berpegangan tangan saja saling menguatkan ya. Jadi ini ada yang NGO yang cuma satu aja kerjaannya pergi ke seluruh dunia ajak orang ngobrol dan pegangan tangannya. Kalau dipikir sepele ya, berpegangan tangan aja sampai Amerika harus ke Jogja ya. Tetapi itu dibutuhkan bagi orang yang habis kena bencana karena kadang-kadang tidak tahu mau bilang kepada siapa karena tetangganya juga kena ya, tidak mau harus diskusi dengan siapa ya. Ini sering kali terjadi. Ini pentingnya ya peran perempuan pada saat tanggap darurat. Nah, sekarang kesiapsiagaan dalam bencana. Ini penting. Perempuan juga harus tahu ya bahwa siaga ya bencana itu perlu dihadapi dengan cara apa? Membekali diri dengan pengetahuan tentang bencana baik secara fisik maupun psikologis. Ya, eh, itu penting untuk disiapkan. Tidak bisa, oh besok aja saya kan nggak pernah ngalami bencana. Kenapa kau harus siap-siap seperti mendahului Tuhan? Nah, kita di negara bencana seperti ini, ya kesiapsiagaan itu bagian dari ikhtiar. Kalau di fikih kebencanaan. Nanti kalau yang belum pernah baca fikih kebencanaan, bisa download. Ya, silahkan download. Itu ada PDF filenya ya, fikih kebencanaan. Ya. Itu kita perlu ikhtiar. Bencana itu tidak selalu laknat dan musibah. Bisa semua ketentuan Allah itu bagian dari rahmatnya Allah. Bagaimana kita diberi kasih sayang, diingatkan untuk selalu berbuat lebih baik ya. Ini penting untuk kita melakukan persiapan mental untuk pemulihan, memahami peringatan, tahu jalur evakuasi, seperti tadi saya sampaikan, titik kumpul, memiliki tas siaga bencana. Yang di ruangan ini pernah melihat atau saya stop yang memiliki tas siaga bencana. Ada nggak? Boleh pakai reaction itu, entah pakai apa? Saya pengen melihat entah pakai ada nggak yang sudah pernah membuat tas siaga bencana atau memiliki tas siaga bencana. Ini ada 7 layar, saya belum lihat. Ada nggak? Ini 7 screen, 158 orang. Ini ada nggak yang pernah buat tas siaga bencana? Wah, ini nanti bisa ini jadi tugas praktikumnya ini ya. Nah, kalau belum ya, tas siaga bencana itu apa? Ya, tas siaga bencana itu adalah tas yang dipakai untuk ya menyimpan barang dokumen-dokumen penting supaya dan juga untuk kesiapsiagaan supaya jika terjadi bencana Anda bisa menyelamatkan diri dan keluarganya. Minimal diri Anda sendiri. Ini ada kodak 3P 3K-nya. Itu sudah
siap di situ. Tiap 6 bulan dicek. Tiap 6 bulan dicek itu sudah expire belum makanannya. Ada makanan yang tahan lama, air minum ya, kemudian senter, pakaian, radio portable, kemudian kotak P3K, masker, kemudian peluit ya untuk memberitahu uang cash untuk keadaan darurat dan handphone itu ya, untuk memberikan informasi. Dan dokumen surat ini disimpan kartu keluarga, ijazah, buku tabungan, sertifikat ya. Sehingga kalau terjadi tsunami dan gempa, saya yang mana? Karena seluruh 1,5 kilo itu hancur rata di bawah tsunami. Orang nggak tahu lagi patoknya, sehingga sertifikat segala macam itu penting untuk recovery. Jadi ini penting untuk Anda siapkan ya. Minimal Anda punya tas siaga. Kalau sesuatu terjadi, entah itu banjir, gempa, erupsi, tsunami, Anda sudah siap ya. Terutama ini untuk daerah yang memang sering kali ya ada terkena bencana. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Silahkan sampai ke kesiapsiagaan ini. Kalau belum saya teruskan. Nah, di kesiapsiagaan ini yang paling utama itu juga adanya pendidikan dan penyadaran. Pentingnya meningkatkan pengetahuan. Apa sih tsunami? Kenapa tsunami bisa terjadi? Kapan tsunami itu datang? Ya, jangan sampai misalnya karena kita nggak punya pengetahuan itu terjadi pada waktu gempa Jogja. Dalam studi-studi tsunami itu terjadi apabila gempanya di laut dan kekuatan gempanya itu lebih dari 6,5 skala Richter. Jogja itu waktu 2006 itu cuma 5,9. Tidak mau berpikir, tidak pernah latihan karena dulu belum ada banyak peningkatan pengetahuan kesadaran. Mereka lari ke utara semuanya. Saya masih ingat karena rumah saya ada di utara. Ya, jadi semua pakai kendaraan langsung menuju Kalurang. Padahal dan itu orang Jogja. Padahal Jogja dengan Bantul kalau itu terjadi tsunami itu 28 kilo ya dari Pantai Parangtritis ya misalnya atau Pantai Parangtritis. Selama ini tsunami itu hanya sampai 5 kilometer, 10 kilometer aja cuma limpasan air. Di Aceh itu yang dasar hanya 5 kilometer. Di Jepang yang juga tinggi 2011 yang meninggal 15.000 itu juga 5 kilometer. Jadi kalau Anda orang Jogja, nggak usah lari-lari ke Jalan Kaliurang misalnya ya, atau ke daerah tinggi. Jadi ini penting mengetahui kapan tsunami itu terjadi, ya. Kemudian dengan karakteristik seperti apa tadi, seperti kalau gempanya lebih dari 6,5 skala Richter. Kemudian juga kalau Anda kurang dari 5 kilometer di pesisir sehingga penting lari. Jadi ini pentingnya pengetahuan. Kalau nggak tahu, ini kesempatan. Jadi kuliah pakar ini bagian dari peningkatan pengetahuan dan kesadaran supaya semuanya sadar. Ya. Kalau tidak risiko tsunami, kalau di Jogja ya risiko erupsi. Ya, kalau tahun 2010 erupsi itu hampir 20 kilo yang dianggap daerah kawasan bencana. Sehingga eh, para terdampak erupsi itu sampai ke Maguwoharjo dari Kaliurang itu diungsikan sampai di ring road ya, dilepas ring road. UMY juga jadi tempat jadi ini jadi penting ya untuk Anda ketahui ya. Kemudian di samping peningkatan pengetahuan dan kesadaran itu juga perlu ada kelompok-kelompok ini. Jadi Anda bisa menolong diri Anda, menolong keluarga Anda, menolong kelompok. Kalau itu Anda lagi kuliah tiba-tiba gempa, ya
Karena di Jogja pernah gempa gempa di waktu yang di Bantul itu juga dirasakan di Jogja. Jadi Anda mungkin saja Unisa kena, UMJ aja kena ya habis 7 miliar untuk retak-retak saja, tidak ada yang runtuh di UMJ. Ya, itu bisa kena karena memang di Jogja ini ada sesar sesar opak ya, sesar opak itu di daerah Kecamatan Jetis Bantul. Jadi kalau ada yang rumahnya Jetis Bantul atau yang Jetis, itu dicek rumahnya, ya. Itu penting. Kemudian peningkatan partisipasi. Kira-kira apa? Ini saya itu mereka menduan. Karena seringkali yang dianggap tahu jalan, tahu peta yang laki-laki, yang perempuan nggak tahu. Jadi ibu-ibu ya kalau jadi di sini teman-teman semua, terutama mahasiswi-mahasiswi itu juga harus paham peta. Saya posisinya di mana. Ya. Kemudian ini untuk memastikan ya lokasi Anda. Nah, kemudian ini pendidikan dan penyadaran. Ini Ada menjadi pakai penting. nggak kurang mandi. Ada yang bocor, nggak ada Putri. Nah, tolong. Nah, kalau yang belum di mute biar teman-temannya nggak terganggu. Kalau yang belum mandi ya mandinya nanti habis kuliah boleh. Kalau di Zoom kan nggak ketahuan kalau belum mandinya. Silahkan nanti dilanjut gitu ya. Kemudian pendidikan dan kesadaran itu mengenali kerentanan. Jadi misalnya di keluarga Anda sekarang tinggal bersama keluarga atau tinggal bersama kos-kosan Anda di kos-kosan. Ada ibu kosnya, ada orang tua itu juga perlu dikenali ya karena mereka termasuk kaum rentan ya, marginal ya, fakir miskin masyarakat di sekitar di sekitar Anda di pedesaan, di sungai-sungai atau di bantaran sungai, perkampungan kumuh atau di lingkungan sekitar Anda. Apalagi ada kaum yang difabel. Itu kalau Anda di sekitar Anda ada, itu Anda bisa membantu mengenali mereka. Ya. Kemudian Anda juga tahu di mana kalau misalnya terjadi gempa di lingkungan sekitar Anda, di mana arahnya ya. Ini bisa diketahui semua. Jadi ini penting untuk Anda semuanya bagaimana memahami, merekognisi, mengenali kerentanan di sekitar Anda. Nah, kemudian kalau di pemulihan yang paling penting itu bagaimana melakukan pendekatan ya keluarga itu secara bertahap. Yang paling utama memang persoalan psikologis, merasa kehilangan, merasa sendirian ya. Saya pernah kebetulan saya S3 itu pas habis tsunami Aceh ya. Kemudian ada teman-teman Aceh yang mereka kalau ada suara yang keras sedikit sudah tidak pernah bisa tidur kalau ada suara yang keras, kemudian ada goncangan sedikit. Jadi itu meninggalkan trauma yang panjang. Ya, sudah saya tahun 2007 itu sudah setahun ya, sudah 2 tahun ya, karena tsunami Aceh kan 2004 ya. Saya berangkat 2007 setelah gempa Jogja. Itu sudah 3 tahun, teman-teman Aceh itu ada yang trauma. Atau kemudian juga tidak bisa mendengar suara keras seperti berjatuhan dan mereka selalu ketakutan itu ya. Jadi ini trauma ini harus diselesaikan mata pencahariannya. Banyak sekali apa yang bisa dilakukan ini. Jadi nanti akan kita diskusikan apa saja yang bisa dilakukan semuanya ya dan saya akan mencoba mengenalkan kenapa keluarga. Jadi nanti ada katana. Keluarga itu ya anak, bapak, ibu, ayah, simbah, dan seluruh anggota keluarga. Baik ada di uh, tempat asli ataupun di tempat sekarang Anda di di kos-kosan ya keluarga Anda ya teman Anda ibu kos Anda ya itu keluarga. Kenapa penting? Karena keluarga itu entitas terkecil ya kelompok terkecil dari desa atau dari tempat Anda melakukan tempat tinggal ya. Jadi kan bencana itu tidak mungkin se-Indonesia kecuali pandemi kemarin ya. Mesti entitasnya terkecil ya. Jadi ada penting untuk tahu ini kapan siapa saja dan potensi serta dampak bencananya. Nah, ini
keluarga tangguh bencana itu mulai dilansing oleh BNPB tahun 2022. Kalau desa tangguh bencananya 2012. Kenapa? Karena tadi keluarga itu yang terkecil yang bisa menyelamatkan anggota keluarganya dan menyelamatkan tetangganya. Oleh karena itu, Anda kalau sekarang yang kos, keluarga Anda adalah teman-teman kos dan ibu kos. Nah, ini semuanya harus berpengetahuan. Kalau belum, Anda sudah dapat kuliah ke ibu kos, ke teman kos yang belum pernah mendengar tentang pengetahuan kebencanaan, Anda bisa share informasi, share pengetahuan. Kemudian kalau sudah berpengetahuan, Anda sadar ya, sadar apa yang perlu disiapkan, sadar bagaimana mengatasinya, sadar melakukan ikhtiar ya, ini yang perlu dilakukan. Kemudian menerapkan, bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mulai sekarang, karena tadi saya tanya belum ada yang bikin tas siaga, bisa saja mulai sekarang membuat tas siaga. Ini bisa dibuat apa saja tadi isinya tas siaga. Nah, itu nanti kita bisa latihkan. Jadi apa yang disebut keluarga tangguh bencana? Keluarga yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang resiko bencana di lingkungannya. Nah, kalau di lingkungan Unisa itu bencananya apa? Pernah terjadi apa? Atau di lingkungan kos-kosan Anda itu bencananya apa dan lingkungannya apa ya? Kemudian sadar akan tanggung jawab dalam mengulangi atau mengantisipasi bila bencana itu terjadi. Apa yang harus dilakukan? Ya, misalnya, apakah ngobrol saja biar nanti kan pergi sendiri misalnya ya. Atau pergi saja misalnya ya, nggak usah nolong orang gitu. Apa yang perlu dilakukan ya? Ini menerapkan kesadaran PRB sehingga menjadi budaya di keluarga Anda, di komunitas Anda. Jadi itu kalau Anda lakukan. Jadi budaya ketangguhan yang terbentuk ini eh, pada setiap anggota keluarga itu penting. Jadi mari kita berdaya tadi ya untuk mampu melakukan kesiapsiagaan. Oh, saya pengen tahu yang pernah mengalami bencana. Saya lihat. Bisa nggak, raise hand? Ada nggak? Berapa yang pernah mengalami bencana? Entah itu banjir atau gempa, ada nggak? Ini ada eh, ada yang raise hand. Boleh pakai reaction. Belum pernah semua atau di daerah kawasan bencana. Ya, nih kalau boleh, Mas Ferdi pernah kena bencana apa, Mas? Nah, Gempa gempa Jogja. gempa Ya gempa bumi Ibu yang di Padang Ibu. oh di Padang. Rumahnya hancur? Hampir Ibu, tapi alhamdulillah Ibu. Oke. Kalau Mbak Ade? Gempa bumi Jogja itu. Oh, Jogja masih kecil. Rumahnya kena. Harus mengungsi nggak? Kalau Mas Bayu, apa Enggak. yang dialami? Mas Bayu Irawan ini juga resign. Apa yang dialami Bayu? Kebanjiran, Bu. Di mana? Di Semarang, Bu. Pas Oh, di magang. Semarang. Nah, ya jadi bencananya kan macam-macam. Ada yang kena gempa, ada yang kena banjir, ya, ada yang beliung dan sebagainya. Jadi kalau terjadinya ya, gimana kita repot harus ngangkut-ngangkut, harus menyelamatkan barang yang ada. Jadi kita perlu persiapan untuk mengantisipasinya apa. Ini kita bisa melakukan kalau secara individu maupun secara kelompok. Ini perlu kesiapsiagaan. Jangan sampai ada banjir, listrik masih nyala semua, akhirnya korslet malah meninggal misalnya ya. Kemudian
banjir itu buku-buku dokumen penting hilang semua sehingga mau sekolah lagi nggak bisa misalnya itu sering terjadi ya. Jadi apa namanya kesiapsiagaan itu menjadi penting dan ini di keluarga itu juga menjadi penting ya bagaimana pengetahuan itu ada. Jadi ini nextnya siapa katanya itu keluarga yang memenuhi standar ketangguhan ya. Jadi yang disebut katana keluarga tangguh bencana itu standarnya ketangguhan keluarga berupa pengetahuan, kesadaran, keterampilan. Jadi keluarga itu tidak harus bapak ibu tapi anak ya. Anak siapapun yang tinggal dalam satu rumah. Dan kalau rumah Anda sekarang itu di Jogja, ya keluarganya jadi keluarga Jogja, ya. Keluarga Jogja dan keluarga asal ya, itu harus memiliki pengetahuan, kesadaran, keterampilan yang terus dikembangkan untuk mengurangi korban jiwa pada saat memang di dalam bencana itu tidak hanya korban jiwa, tapi kesakitan. Karena mungkin tidak korban jiwa tapi harus diamputasi ya karena kejatuhan dinding atau tidak korban jiwa tetapi kerugian ya semua harta benda hilang. Jadi ini tiga-tiganya pengetahuan, kesadaran dan keterampilan itu harus terus dikembangkan. Nah, tahapannya apa ini? Tahapannya yang bisa dilakukan. Nah, ini nanti boleh sekali-kali mahasiswa Unisa ini melakukan kegiatan simulasi ataupun juga memvideo apa yang dilakukan kelompoknya ya. Mengenal resiko bencana. Kalau tadi ada yang di Padang itu paling banyak gempa, tapi juga di Padang ada erupsi ya gunung bukan Merapi tapi Marapi kalau di Sumatera Barat ya. Tadi ada yang Gunung Kelut juga. Ya, Gunung Kelut itu sudah berkali-kali banjir di Semarang tidak hanya banjir karena hujan deras, tapi banjir karena rob sering sekali terjadi. Rob itu apa? Pasang laut, pasang air. Ya. Itu sering kali di pesisir seperti Semarang, Tegal, Pekalongan, ya, Pemalang itu nggak ada hujan juga bisa terjadi banjir rob ya karena apa? Karena permukaan air permukaan laut meningkat. Kemudian ada pasang bulanan, ada pasang harian. Nah, ini seringkali terjadi rob. Jadi kita mengenal resikonya. Resikonya Anda apa saja? Misalnya kalau di Jogja ya ada gempa, ada erupsi, ada banjir, pernah juga beliung dulu eh, besar korbannya cukup banyak itu di dekat jembatan layang stasiun Lempuyangan itu banyak juga korban rumah yang rusak kemudian yang kesakitan kemudian mengenal rumah aman bencana nah ini rumah itu apa jangan sampai ya, itu malah diberi kuliah orang yang pertama ya itu ada di daerah resiko bencananya tinggi atau nggak tahu kalau rumahnya itu tidak ada kolomnya tinggi ya kalau ada rumah itu retak-retak itu tandanya rumahnya itu nggak aman jadi kalau ada tempat semua tapi kalau ada di Sulawesi kalau keluar hati-hati karena pernah likuifaksi misalnya jadi ini penting Anda mengetahui mengenali resiko bencananya apa saja di daerah tempat Anda ada likuifaksi enggak sehingga kalau ada gempa itu keluar rumah itu juga tidak aman di dalam rumah tidak aman karena kejatuhan keluar rumah bisa kena likuifaksi jadi Anda mengenal itu gimana di mana seperti apa tahu sejarahnya ya itu perlu bisa Anda pelajari ya pengetahuan kemudian ada rencana siaga bencana rencana siaga bencana itu Anda harus apa, bagaimana ya. Kemudian ada peringatan dini bencana dan rencana evakuasi keluarga. Jadi kalau Anda di Jogja misalnya ada banjir, itu siapa yang akan ya Anda ajak untuk diselamatkan. Anda tahu jalurnya di mana titik kumpul ya ini tangguh bencana. Jadi mengenal resiko bencana itu ada 4 ancamannya, kerentanannya,
kapasitasnya. Jadi kalau digambar resiko itu sama dengan ancaman kali kerentanan dibagi kapasitas. Kalau ancamannya banyak, kerentanannya itu banyak, tapi kapasitasnya tinggi, mungkin resikonya sedang. Tapi kalau ancamannya banyak, kapasitasnya banyak, resiko itu ancaman kali kerentanan dibagi kapasitas. Ini Anda mengenal resiko bencana. Di setiap anggota perlu mengetahui potensi terjadi ya. Jadi Anda tahu ya lingkungan aktivitas harian Anda di kampus, di sekolah, di tempat makan. Mungkin kalau yang Unisa ini praktek di rumah sakit itu tahu resikonya di setiap tempat yang sering Anda kunjungi. Rumah, kos, kampus, rumah sakit, tempat biasa belanja atau makan itu tahu resikonya. Nah, mengenali resiko itu sosialisasi kajian resiko bencana di desa dan kelurahan. Mungkin Anda bisa tanya di kelurahan misalnya kalau di Unisa itu kelurahannya apa ya Unisa itu? Yang depannya itu Nogotirto itu kecamatan ya. Apa kelurahan itu ya? Itu misalnya eh, kelurahannya itu apa potensinya? Misalnya yang pernah terjadi itu hanya banjir dan gempa, ya itu yang disiapkan. Nah, itu juga. Kemudian menggunakan peta resiko untuk mengidentifikasi resiko Anda. Di daerah mana tuh Anda tinggal, Anda kos ini ya, itu ada potensinya enggak? Nah, ini terus ada penilaian tingkat ya, resiko. Ini saya mau eh, pindah atau ikut mengikuti risiko bencana. Karena apa? Karena perubahan iklim itu sekarang dirasakan di seluruh dunia dan menimbulkan atau dampak bencana. Ini sekaligus memberi pengetahuan perubahan iklim itu apa? Kenapa perubahan iklim itu erat kaitannya dengan bencana? Terus bagaimana kita berperan ya, terutama perempuan tadi berperan di dalam penanggulangan bencana, perempuan dan keluarga. Karena di sini laki-lakinya juga banyak. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab perempuan, tapi tanggung jawab perempuan dan laki-laki untuk bersama-sama di dalam keluarga melakukan kesiapsiagaan. Nah, apa itu perubahan iklim dan bencana? Jadi perubahan iklim secara sederhana itu diartikan perubahan signifikan dari iklim, suhu udara, curah hujan dalam waktu dasawarsa hingga jutaan tahun periodenya. Jadi ada perubahan iklim yang signifikan, suhunya meningkat, curah hujannya kurang atau malah berlebih. Ya, kemudian ini proses perubahan iklim itu dibagi dua karena pemanasan global dan meningkatnya gas rumah kaca. Misalnya apa yang disebut gas rumah kaca itu konsentrasi karbon dioksida, metana, nitrogen. Kalau Anda orang IPA ya belajar kimia itu konsentrasi itu menyebabkan adanya gas rumah kaca yang melingkupi stratosfer kita sehingga panas itu jatuh kembali ke bumi, nggak bisa menembus atmosfer di luar bumi ya, nggak bisa tertembus. Itu namanya pemanasan global. Kemudian panas buminya terperangkap ya, sehingga kenapa kok suhunya dulu Jogja tidak sepanas ini? Misalnya dulu Jogja suhu rata-rata 26, 27. Sekarang suhu rata-rata 30 sampai 32. Itu udah biasa suhunya 31, 32. Dulu itu nggak pernah. Dalam waktu 50 tahun terakhir itu perubahan suhu sampai 5 derajat. Nah, ini kan cukup tinggi ya. Dulu tahun 70-an, sekarang 2020 ya, 70 50 tahun. 50 tahun itu eh, banyak sekali perubahan ya karena saya 50-an. Jadi terasa dulu itu malam itu dingin, sekarang malam nggak ada dinginnya sama sekali di Jogja. Ya, jadi ini perubahan karena panas bumi yang terperangkap di atmosfer semakin banyak. Itu yang disebut gas konsentrasi rumah kaca ya menyebabkan pemanasan global, meningkatnya suhu bumi. Yang kedua ini adalah dampaknya.
atau sebabnya ya, sorry maaf. Jadi yang pertama itu pemanasan global itu ya karena konsentrasi gas, kemudian meningkatnya suhu bumi. Faktornya apa? Pembakaran menggunakan bahan bakar. Jadi kalau yang tidak ada kegiatan, misalnya keliling kota, naik sepeda motor itu ya dikurangi. Kalau perlu diganti yang lain. Karena O2, karbon dari motor ya bahan bakar fosil dari apa bensin dan lain-lain itu menyebabkan itu masuk faktor gas rumah kaca. Kedua, deforestasi, penggundulan hutan. Di Indonesia banyak sekali terjadi. Ini kalau Anda juga tahu atau keluarga Anda itu Anda bisa memberitahu karena banyak sekali yang mahasiswa Unisa atau perguruan Muhammadiyah Aisyah ini asalnya dari daerah-daerah perhutanan. Yang orang tuanya juga aktif di hutan. Dan mungkin bisa Anda itu jangan bangga Anda misalnya keluarganya cukup mampu, tetapi hasil dari deforestasi. Padahal deforestasi itu ikut kontribusi terhadap terjadinya perubahan iklim dan juga terjadinya berbagai bencana ya. Karena deforestasi itu membuat oksigen itu kurang ya di Indonesia. Indonesia bahaya karena Indonesia itu termasuk 3 negara di dunia yang menghasilkan atau paru-parunya dunia. Nomor 1 Brasilia dengan Amazon, nomor 2 itu Republik DRC Democratic Republic of Congo, DRC, nomor 3 Indonesia yang menghasilkan O2 untuk dunia. Karena apa? Kita punya hutan hujan tropis atau tropical rainforest yang tidak pernah gugur daunnya karena kita cuma 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Kalau di luar negeri kan ada musim gugur. Kalau musim gugur ya semua tidak bisa menghasilkan O2. Oleh karena itu penggundulan hutan tidak hanya karbonnya tetapi juga yang menjadi persoalan di Indonesia itu menimbulkan kerusakan lingkungan yang baik. Kemudian kegiatan pertanian. Kenapa kegiatan pertanian bisa menyebabkan gas rumah kaca? Karena kegiatan pertanian banyak menggunakan unsur kimia dari pupuknya, dari pestisidanya, dan kegiatan yang lain itu pengolahan itu juga meningkatkan gas rumah kaca. Kemudian penggunaan CFC ini juga menimbulkan karbon ya yang mendorong ya lebih banyak meningkatnya rumah kaca. Ini sebabnya dampaknya apa? Ekstrim sering terjadi. Hujan terus, kalau enggak panas terus ya. Anomali cuaca harusnya musim hujan tapi kemarau, malah kekeringan. Harusnya kekeringan kalau di laut itu dengan adanya ini kebakaran, petir, kebanjiran, kekeringan yang gambar lebih kiri ya. Dulu tidak pernah ada angin kencang hanya biasa. Sekarang angin kencang bisa menyebabkan siklon, baik itu di laut atau di daratan. Tapi sekarang di Indonesia sudah ada bencana siklon Seroja itu sepanjang NTT. Dulu di Jawa ini siklon Cempaka ya pernah terjadi sama Savana. Itu di Jogja, di Bantul itu kerugiannya sampai 400 miliar. Banyak sekali. Nah, Ya bisa kok. ada yang bocor. Oke. Kemudian dampaknya apa tadi? Cairan lapisan es kutub utara dan puncak gunung es seperti di Indonesia itu Gunung Kartens itu dulu ada 2 km persegi es, sekarang tinggal dulu ada 8 km persegi, sekarang tinggal 2 km persegi es di puncak Kartens, sudah banyak yang mencair. Itu Indonesia itu satu-satunya di dunia gunung tropis yang punya es itu di puncak Kartens, Papua. Itu dulu 6 km persegi, sekarang tinggal 2 km persegi. Kalau di kutub itu juga sudah banyak kutub yang mencair esnya. Nah, ini menyebabkan permukaan air laut naik. Kalau permukaan laut naik, itu apa yang terjadi? Pulaunya hilang. Indonesia itu data terbaru bisa sampai 14.000 karena pulau-pulau kecilnya hilang karena adanya kenaikan permukaan air laut. Ya, kemudian peningkatan ini yang ada di kesehatan, jumlah penyakit ya, demam berdarah, kemudian malaria, kemudian apa yang paling banyak Zika dulu ya, Zika itu semua dari penyakit akibat nyamuk ya. Nah, ini karena tadi peningkatan suhu atau adanya perubahan iklim. Kemudian peningkatan dan penurunan jumlah hujan, jumlah
curah hujan. Jadi ada yang kekeringannya panjang banget seperti gambar yang saya ambil ini. Ya, nggak bisa ditanami, itu di Gunung Kidul ada, di Pacitan ada, ya, di Grobogan ada misalnya, ya. Itu karena curah hujannya sangat sedikit per tahunnya. Ya. Penurunan curah hujannya tinggi, tapi ada yang daerahnya malah hujannya banyak sekali, banjir. Ya, nggak bisa habis. Kemudian peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Ya, seperti tadi saya sampaikan, cuaca ekstrim itu angin kencang kalau di daratan, kalau di lautan itu siklon, ya, banjir, dan peningkatan eh, ini ya intensitasnya. Misalnya dulu si apa eh, angin kencangnya skala 3, sekarang skala 5. Sudah bisa terjadi, ya. Ini bukan. Ini juga termasuk bencana. Kita harus tahu karena perubahan iklim sudah terjadi. Nah, oleh karena itu apa yang bisa dilakukan oleh perempuan? Ya, ini adaptasi langkah-langkah, ya, perempuan dan laki-laki ini, ya, adaptasi langkah-langkah dalam mengantisipasi perubahan iklim. Tidak hanya membuat mendorong kebijakannya, juga yang lain-lain. Ini ada, ya, kalau Anda di rumah tangga atau perempuan dan laki-laki individu dan kelompok bisa mulai memanen air hujan. Ya, saya memanen air hujan ini kayaknya simpel, ya, tapi kalau di daerahnya kering seperti di Gunung Kidul itu mereka betul-betul mendasarkan dari panenan air hujan. Dan ada satu negara, ini saya ceritakan, kalau perlu nanti UNISA bareng-bareng ke negara tetangga kita. Itu bagaimana negara Singapura itu memanen hujan. Singapura itu nggak punya sumber air. Sumber airnya tergantung Malaysia dan Indonesia. Tetapi apa yang dilakukan? Mereka membuat got atau selokan, dipisahkan antara selokan buangan rumah tangga dengan selokan penampungan air hujan. Kemudian air hujannya itu dialirkan di reservoir atau embung kalau di Indonesia, ya, telaga besar buatan, telaga buatan atau embung. Itu di Singapura ada 6. Jadi betul-betul dipanen itu. Dan itu dipakai untuk seluruh masyarakat Singapura. Ya. Nah, kalau Anda punya uang atau dan belum punya paspor, sebetulnya biaya ke Singapura itu lebih murah daripada Anda ke Lombok, ke Aceh, karena jauh. Singapura lebih dekat, kadang biayanya lebih murah. Pergi ke sana, lihat bagaimana Singapura memanen hujan di Marina Barat. Anda kalau yang sudah pernah ke Singapura bisa ke sana lagi, itu ada museumnya juga. Ya, bagaimana pengelolaan pemamanan air hujan, mengelola air hujan dan air bersih di Singapura itu, ya. Itu bisa dicontoh untuk adaptasi perubahan iklim. Tidak membuat banjir tetapi dilakukan. Kemudian peresapan air. Ini terjadi. Di Jogja itu sudah wajib kalau Anda bangun rumah harus punya sumur resapan air. Karena apa? Air sudah mulai berkurang karena pembangunan hotel, pengalian lahan untuk wisata, ya, di daerah-daerah hulu seperti di Kaliurang dan daerah utara lainnya. Nanti Bantul semakin tidak ada air. Sehingga perlu adanya peresapan air. Kemudian penghematan air ini bisa dilakukan keluarga. Anda jangan belum mandi airnya sudah nyala. Wah, ya, misalnya belum mulai gosok gigi airnya nyala terus misalnya. Ini penghematan air itu penting karena air itu juga menjadi semakin berkurang, ya. Ini adaptasi yang bisa dilakukan oleh personal dan keluarga, tadi keluarga tangguh bencana. Kalau bisa Anda melakukan pengelolaan limbah, pemilahan sampah, kemudian melakukan penanaman nanti penanaman pohon dan sebagainya, itu bagian dari apa yang bisa dilakukan. Ya, ini semua adaptasi perubahan iklim. Nah, ini apa yang bisa dicegah ini, ya. Mulai beralih kalau bisa ada kendaraan bermotor menjadi kendaraan umum. Kalau kendaraan umum nggak ada, ya Anda bareng-bareng aja. Jangan mau bareng-bareng untuk supaya mengurangi CO. Yang kedua, ini bisa mengurangi penggunaan plastik. Nah, kalau perlu UNISA ini, kelas ini dari perawat anestesiologi, ini bisa membuat kampanye zero plastik atau diet plastik, diet kantong plastik. Nah, kalau pergi kemana-mana, bawa tas bisa tidak bisa dipakai lagi. Kan sering diberi goodie bag atau tas-tas yang ada bagus. Jadi jangan mau diberi kantong plastik. Diet kantong plastik, diet tempat-tempat plastik sekali pakai, itu juga bisa mencegah perubahan iklim. Yang ketiga, mencegah penggunaan energi listrik yang berlebihan, karena itu juga menggunakan
bahan bakarnya fossil fuel atau bahan bakar fosil yang itu berdampak terhadap perubahan iklim. Jadi kalau perlu kurangi. Ya, saya sudah praktekkan misalnya sudah menggunakan on-grid pakai solar. Karena permukaannya yang bisa dipasang hanya sedikit, solarnya tidak bisa menghasilkan banyak. Saya hanya bisa taruh dari atap saya yang bisa dipasangi misalnya. Jadi itu bisa membantu mengurangi penggunaan listrik. Kemudian hindari membakar ditutup terus banyak orang yang membakar sampah. Itu sangat bahaya bagi iklim dan kesehatan Anda karena kimianya sangat tinggi ya, itu menambah gas rumah kaca. Kemudian mengurangi pemakaian aerosol dan Anda kalau bisa menanam pohon. Dan wah, susah nggak punya lahan. Itu bisa saja nanam pakai apa? Pakai polybag. Saya nggak punya tanah. Saya rumahnya juga dekatnya Ring Road, dekat Kejayaan, tidak punya tanah. Itu tapi sudah setahun nggak beli sayur. Saya nanam cabai, tomat, bayam. Jadi sebetulnya bisa untuk kebutuhan sendiri ya kalau masak. Atau Anda bisa kalau Anda kos ya, misalnya Anda bisa ikut terlibat di dalam tanaman ya, pojok warung hidup ya. Itu bisa membantu untuk mengurangi perubahan iklim. Jadi apa yang bisa dilakukan ini kalau kesehatan seperti karena dampak perubahan iklim itu bisa meningkatkan kasus malaria, demam berdarah, diare ya, dan lain-lain. Itu permusnahan pengembangan nyamuk ini bisa jadi mahasiswa keperawatan. Anda bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap lokasi lokasi pengembangbiakan nyamuk, peningkatan akses terhadap air bersih, imunisasi, kampanye, kemudian sanitasi, drainase. Ini bisa Anda lakukan supaya tidak kebanjiran, tidak kena penyakit, ya. Kemudian daya tahan tubuhnya meningkat. Ini perlu dilakukan. Bisa percepat saja. Ini pertanian dan adaptasi ini juga penting. Ini yang agroforestry saya lewati aja. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh perempuan di lingkungannya masing-masing. Nah, tidak hanya perempuan, perempuan dibantu bapaknya, dibantu temannya, ya. Urban farming ya, di polybag itu di perkotaan. Kemudian produksi rumahan berbasis ini untuk ketahanan lambung. Jadi kalau ini meringkas saja apa yang tadi sudah saya sampaikan, aksi yang bisa dilakukan perempuan pada saat tanggap darurat dan pemulihan itu bisa dapur umum, psikososial, kemudian livelihood atau pengembangan ekonomi. Ini bisa dilakukan perempuan karena perempuan biasanya usaha-usahanya juga sekitar usaha rumahan. Ini saya ambil itu banyak di mana kelapa bisa daya jualnya tinggi dijadikan kopra. Jadi kelapanya diapain ya supaya bisa dihargai tinggi. Ini juga membuat snack-snack dan dijual. Itu bagian dari ketahanan pada saat pengurangan resiko bencana yang Anda bisa lakukan. Anda terus mengkaji, baik mengkaji keilmuan Anda di anestesiologi, medik, peran perawat Anda bisa menganalisis resikonya di sekitar Anda. Kemudian Anda bisa melakukan aksi-aksi ya, penanaman mangrove, penanaman pohon, simulasi bencana, TK, di mana-mana yang bisa Anda lakukan. Jadi ini bagian dari upaya yang bisa dilakukan perempuan dan keluarga ya. Dan simulasi penyadaran pengetahuan itu penting. Ini saya ambilkan yang dilakukan Unisa, ini Unisa Bandung sayangnya ya. Unisa Jogja pernah ini ada apa namanya simulasi kejadian bencana ya, ini punya kegiatan ada kebetulan ada mata kuliah tata kelola bencana, kita bekerja sama dengan Bantul dan Gunung Kidul itu untuk simulasi gempa bumi dan tsunami. Mahasiswa nanti dibuat kelompok dan simulasi langsung di kampung. Yang ini simulasi kalau Anda jadi tim kesehatan gimana apa pertolongan PP latihan apa namanya BLS ya, basic BLS, BCLS, ALS, ACLS itu Anda bisa latihan ya, baik basic training ya, basic life pertolongan pertama kegawat daruratan ya PPGD. Itu Anda bisa latih tidak hanya Anda orang keperawatan tapi di komunitas Anda, di kelompok-kelompok Anda. Itu simulasi supaya kalau ada yang sesak nafas karena
kena asap atau debu vulkanik misalnya ya, erupsi, atau tidak bisa sesak nafas karena gempa ya, kena debu-debunya, Anda bisa memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini juga bisa melatih adik-adik kecil apa itu, bagaimana yang dilakukan tempat tinggal Anda, atau ini simulasinya di Unisa Bandung ini. Ya. Ini gimana simulasi karena kebetulan Unisa di dekat Kampung Padat ya. Itu bagaimana eh, bersama-sama dengan masyarakat sekitar kampus itu melakukan evakuasi atau simulasi jika seandainya bencana terjadi pas jam kuliah atau bencana terjadi pas jam Anda sedang melakukan pembelajaran ya, sedang belajar, sedang praktikum atau sedang apa, tiba-tiba bencana terjadi. Jadi ini bagian dari apa yang bisa dilakukan Indonesia, dan anestesiologi itu ketika saya memimpin atau menjadi LO ya, liaison untuk misi kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar, bukan Myanmar, yang pertama yang Nepal, itu tidak ada anestesinya. Padahal korban gempanya banyak, sehingga eh, baik dokter anestesi maupun perawat anestesi itu sangat dibutuhkan. Kalau ada dokter nggak ada perangkatnya, tidak ada butuh perawat, dan perawat juga memiliki keahlian anestesi karena keahlian anestesi sangat dibutuhkan untuk misalnya semua operasi ya, tidak hanya operasi karena gempa fracture, kadang juga banjir gempa itu banyak sekali yang melahirkan. Orang melahirkan kan tetap butuh anestesi, ya, anestesiologi. Jadi ini penting sekali. Anda itu peran Anda itu makin banyak ya, laki-laki di rumah ya, laki-laki perempuan di kos-kosan, di rumah, di sekolah ya, itu bisa dilakukan. Jadi itu Pak Trias mungkin karena sudah 90 menit, ini 30 menitnya kalau ada diskusi yang bisa dilakukan. Nah, ini monggo didiskusikan. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi banyak wabarakatuh. Ibu Rahmati Hussein yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Baik, selanjutnya kita memasuki ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman mahasiswa, silakan yang ingin bertanya ke Ibu Rahmawati bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada ya, harus ada ya teman-teman ya. Oke, silakan. Izin Pak, Bisa bertanya, Pak. sharing pengalaman, silahkan kalau pernah, apakah pernah terlibat menangani bencana, apa yang dilakukan. Jadi bisa memberi gambaran ke temannya. Oke, baik. Ada Mas Lutfi yang raise hand. Baik, silakan Mas Lutfi. Ya, silahkan Bisa Mas disampaikan Lutfi. mungkin pertanyaan atau mungkin share. Ini Bu, izin tanya Bu, Ya, silahkan. terkait ini Bu, apakah dalam hal ini kita tuh bisa memberdayakan perempuan di desa tersebut gitu Bu. Tapi ini tanpa melihat latar belakang dari mereka itu perempuan kaya, miskin, ataupun mereka disabilitas gitu. Apakah mereka itu bisa membantu gitu untuk kesehatan bencana ini gitu Bu. Nah, terima kasih. Langsung saya jawab ya Pak Trias ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Apakah dalam memberdayakan masyarakat, terutama perempuan di desa, itu bisa dilibatkan? Itu sangat bisa ya. Di desa tangguh bencana itu memang perempuan yang kadang-kadang menjadi sasaran. Kenapa? Karena tadi perempuan itu sering kali bertemu baik di dalam dasawisma atau PKK. Ya, itu tidak harus perempuannya kaya, miskin, terus S3 atau sekolahnya tinggi atau sekolahnya hanya SD atau petani, seluruh masyarakat itu bisa diberdayakan, bisa dikuatkan ya kapasitasnya. Caranya bagaimana? Kita undang duduk bersama-sama. Nanti mungkin pada saat pertemuan PKK sekali-kali
Mas Lutfi dan teman-teman bisa ke desa itu. Bu, pernah ada nggak misalnya bencana yang dialami? Atau pernah dengar nggak di sini kalau bencananya dialami? Ya, dari situ mulai dibuka diskusi. Siapa yang pernah dengar, siapa yang pernah mengalami. Ke situ bisa dilakukan kesiapsiagaannya. Ya, jadi resikonya apa saja tuh di daerah ibu-ibu misalnya ya. Itu bisa. Jadi di MDMC itu sudah ada apa buat masyarakat tangguh bencana. Nah, atau Destana, Desa Tangguh Bencana. Kalau misalnya ini keperawatan ini mau melakukan KKN, bisa sekali menggunakan panduan itu. Apa dari identifikasi risiko, kemudian masyarakatnya diajak bareng-bareng untuk mengidentifikasi, kemudian apa yang dilakukan ya, bisa menggunakan panduan itu. Atau panduan katananya BNPB itu juga bisa di-download ya. Itu semuanya sudah dibuat ya panduan-panduan tersebut dan itu berlaku untuk siapa saja masyarakat desa manapun, desa pedalaman, desa di Jawa, luar Jawa, kampung pesisir, kampung gunung ya, itu disesuaikan. Ancaman bencananya apa? Kan nggak mungkin kalau di gunung tsunami. Itu nggak mungkin misalnya ya, kecuali Gunung Krakatau, karena Gunung Krakatau ada di dalam laut ya. Atau di dekat laut yang kan seperti di Banten ya, yang dulu ke tsunami itu bisa karena gunungnya memang di laut. Tapi kalau gunungnya tidak di laut, itu mungkin bencana paling banyak ya erupsi, longsor, banjir bandang misalnya ya. Nah itu masyarakat diajari ancamannya apa. Kemudian diajak bersama-sama. Kita kesiapsiagaannya bagaimana. Jadi ini bisa tanpa mengenal perempuannya ada di mana ya, orang tuanya ada di mana. Perempuan ada yang difabel dan lain sebagainya. Difabel lagi. Apa yang bisa dilakukan? Nah, supaya kalau keluar sendiri bisa ya, tidak boleh panik misalnya. Saya masih ingat ketika di Banten itu tsunami Banten Gunung Krakatau itu ada dua nenek berdua tinggal, yang satu tuli, yang satu buta. Yang nolong akhirnya tetangganya, karena yang tuli itu tidak bisa mendengar peringan, yang buta tidak tahu jalan. Jadi nggak tahu ada apa atau mereka bingung semua. Yang satu tuli pendengarannya sudah tidak anu sama sekali, tapi dia anu nggak bisa ngajak, nggak tahu maksudnya apa orang berlari cuma lihat saja. Sementara yang buta itu cuma mendengar ada tsunami airnya yang nolong itu tetangganya. Oleh karena itu bisa dilakukan. Di mana orang yang difabel karena tua, karena sakit, karena apapun dilatih juga. Jadi tanpa mengenal itu kaya, miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan, semua itu berhak mendapatkan pelatihan supaya kita siaga menghadapi bencana. Ini tuh, silahkan kalau ada lagi. Saya cek kita ada pertanyaan enggak. Baik, Ibu, terima kasih Bu atas jawabannya Ibu. Ya, silahkan sama-sama. Nah, ini karena sudah absen langsung menurun. Tadi sampai 170. Ya, silahkan. Nah, Oke, kalau baik, ada silakan. yang punya kasus, Selain Mas Lutfi, untuk teman-teman mahasiswa yang lain bisa menyampaikan pertanyaannya atau mungkin sharing juga boleh ya, Bu Rahma ya. ya. Di jurusan ini pernah ada Oke, boleh Bu. simulasi enggak? Pernah ada simulasi bencana enggak di jurusan, di program studi keperawatan anestesi ini? Kalau di kami pernah Ibu, tapi kalau untuk yang Nah, semester 7 ini belum, rencana mungkin di akhir semester kami baru mau mulai untuk menyusun rencana simulasinya Ibu. Tapi kalau sebelum-sebelumnya pernah. nah. Atau bisa juga tidak di kampung, juga bisa ngajak. Ini ada yang Mas Ismail dari C ini, silahkan. Manji, monggo Mas Ismail dari C. Kalau ada pertanyaan, itu ada tadi tandanya presiden dan tepuk tangan ini. Saya nggak tahu apakah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam eh, warahmatullahi saya ingin wabarakatuh. bertanya Silahkan. terkait penanggulangan bencana. Nah, bagaimana dari kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat? Kan biasa kan masyarakat itu
kurang pemahaman terkait penanggulangan bencana tersebut. Nah, bagaimana kami memberikan edukasi agar supaya masyarakat bisa menerima edukasi tersebut dan mengetahui bagaimana penanggulangan bencana yang lebih tepat terhadap gawat darurat contohnya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mas Ismail. Ini pertanyaannya hampir sama, bagaimana mengedukasi masyarakat ya. Kalau tadi juga tetap berkaitan dengan perempuan di desa. Ini sama dalam hal edukasi bencana adalah siapa yang mau memberi edukasi. Kalau Anda yang mau memberi edukasi, tahu nggak misalnya pengetahuannya, atau Anda sudah pernah ikut pelatihan belum, terus bagaimana memfasilitasi, punya pengetahuan kok ngajak-ngajak orang, nah yang diajak juga bingung, nah sama-sama nggak tahu ya. Jadi Anda sendiri perlu tahu dulu ya kalau mau ngajak orang ya. Nah, kemudian Anda mungkin ngundang nanti pelatihan gimana memotivasi, memobilisasi orang. Nah, dalam penanggulangan bencana banyak sekali yang tadi bisa dilakukan kan, dari kuliah saya tadi, dari pemberian pengetahuan dulu ya. Misalnya masyarakat yang mau Anda sasar di daerah pesisir. Nah, Anda cari itu bencana di daerah pesisir itu apa saja, itu diberikan pengetahuannya. Kemudian masyarakat juga tadi diajak, kalau sudah dapat pengetahuan, proses apa sederhana ya, sebelum diberitahu tahu enggak, setelah diberitahu tahu enggak. Kemudian masyarakat diajak mengidentifikasi resikonya sendiri di lingkungannya masing-masing, di keluarganya siapa saja yang memiliki kerentanan. Kemudian setelah diajak mengidentifikasi resiko, kerentanannya apa, ancamannya apa, kemudian kapasitas yang dipunyai apa, misalnya ya. Setelah itu baru kemudian bisa dilatih untuk simulasi. Jangan Anda ke masyarakat langsung, Bapak Ibu semuanya mari kita simulasi. Lah wong diberitahu bencananya aja nggak tahu ya, tiba-tiba diajak simulasi ya. Mungkin masyarakat menjadi nggak tahu. Ini wah ini kok mahasiswanya punya apa, caranya bagaimana, nggak ada informasi tentang ancaman bencana. Jadi sebelum sampai latihan simulasi harus ada tadi pengetahuan, identifikasi resiko, ancaman, kapasitas, kerentanan, kemudian setelah itu membuat rencana kontingensi. Kalau ada kejadian banjir di rumah, di lingkungan saya, apa rencananya? Itu namanya rencana kontingensi. Ya, kalau sudah punya rencana kontingensi, dibuat rencana operasi, rencana kontingensi ya. Kalau kontingensi itu rencana jika terjadi kedaruratan. Nah, itu ada rencana operasi. Itu dilatih semua, membuat rencananya sampai melaksanakan rencana. Baru dilatihnya dalam simulasi. Jadi ada tahapan-tahapannya, Mas. Nanti bisa bekerja sama dengan MDMC atau kelompok-kelompok tim siaga bencana universitas masing-masing ada. Di UNISA ada, di UMY ada, nanti bisa mengundang untuk bagaimana latihan bersama ya, dari mengidentifikasi sampai simulasi. Baik, ini ada dua ternyata yang mau tanya, Mas Ferdi dulu, baru Mas Ilman. Silakan Mas Ferdi. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Perkenalkan, saya Ferdly Firdausi dari Angkatan 21, izin bertanya Bu, yang mana hal ini mungkin perlu menjadi sebuah bekal ataupun untuk kita semua, karena pastinya kita semua nanti akan menjalani di kehidupan yang berkeluargaan Bu. Lalu mungkin sering kami dengar tentang Tagana Bu, seperti konsep keluarga tangguh bencana Ibu. Nah, mungkin yang belum kami ketahui sebenarnya untuk acuan ataupun konsep itu sendiri itu seperti apa gitu. Oke, Terima kasih Ibu. sudah ya pertanyaannya. Oke, langsung saya jawab. Sebetulnya kalau Tagana itu relawan kalau masih ada bencana ya. Kalau tadi yang saya sampaikan itu Katana, keluarga tangguh bencana. Jadi konsep itu yang sudah dibuat pedoman oleh BNPB. Keluarga itu relawan atau taruna siaga bencana. Itu yang mengorganisir Kementerian Sosial. Kalau di daerah dinas sosial. Memang tugas pokok utamanya adalah membantu masyarakat di dalam penanggulangan bencana, khususnya untuk dapur umum kalau Tagana. Sama prosesnya dengan masyarakat, hanya lingkupnya lebih kecil di keluarga masing-masing. Misalnya
tadi seperti tadi saya sampaikan, setiap keluarga itu harus mengetahui resiko di rumahnya itu apa. Kemudian tahu resiko kerentanan di tempat yang biasa dikunjungi, sekolahnya, kalau bapak ibu tempat kerjanya, misalnya ya, kemudian tempat yang biasa dikunjungi anggota keluarga, misalnya bapak, ibu, anak, orang tua ya, termasuk masjid itu harus diidentifikasi semua. Apakah yang di tempat-tempat sering dikunjungi juga rentan, sehingga perlu disiapkan apa yang harus dilakukan oleh anggota keluarga tersebut. Jadi itu seperti yang tadi saya sampaikan itu sebetulnya saya ambilkan dari pedoman keluarga tangguh bencana. Ya, jadi kalau Anda melakukan atau mendengarkan presentasi saya tadi, urut-urutannya itu yang dilakukan. Nanti eh, PowerPoint-nya saya share ke Pak Trias biar bisa dibagikan ya. Itu semua apa yang bisa dilakukan urut-urutannya ya. Semua anggota keluarga bisa tahu, terlibat, memiliki pengetahuan, memiliki kesadaran, dan membudayakan tangguh. Semuanya mau ya untuk mengetahui, melatih, kemudian melaksanakan ya kalau misalnya betul-betul ada bencana. Tapi beda antara tagana dengan katana. Ya. Kalau tagana itu relawan atau tagana siaga bencana itu relawan sosial tenaga kesejahteraan TKS dari dinas sosial. Kalau katana keluarga tangguh bencana. Oke, sekarang Mas Ilman ya. Silahkan Mas Ilman. Ya, izin bertanya Bu, saya Ilman. Mohon Ya. maaf Bu, jika pertanyaan saya agak sedikit melenceng dari materi. Jadi pada tahun 2022 sempat ada kejadian, saya baca itu tentang terjadinya tanah longsor Bu, bencana tanah longsor di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, tim SAR itu berencana untuk melakukan evakuasi pencarian korban dengan menggunakan alat angkat, tapi dengan terbatasnya dengan apa jalannya aksesnya itu kurang ya Bu. Jadi dalam desa itu Bu. Sehingga untuk evakuasi korban dan pencarian korban itu menggunakan. Nah, bagaimana Bu? Pertanyaan saya untuk kita mengantisipasi hal tersebut. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Ini terutama untuk kawasan longsor di Indonesia banyak banyak perbukitan, banyak gunung ya, ada 500 gunung se-Indonesia. Belum lagi juga banyak ada ya pengerukan-pengerukan untuk penambangan. Jadi gimana mengantisipasi tanah longsor? Karena belum tentu alat berat itu bisa masuk ya. Harus berhari-hari baru bisa masuk. Oleh karena itu bisa itu mengetahui peta risiko. Kalau Anda mau, Anda bisa download di HP Anda Inaris. Inaris itu Indonesian Risk ya. Itu Anda bisa download di HP, bisa download di laptop kalau Anda atau di PC itu Inaris ya. Saya tulisnya di chat ya. Itu mengetahui apakah daerah Anda itu punya resiko enggak ya Inaris itu atau ya Inaris gini Anda cek daerahnya seperti apa. Untuk mengantisipasinya kalau ada tanah bergerak itu Anda satu-satunya jalan relokasi. Kalau tanahnya itu sudah sering bergerak seperti kalau di Jawa itu di Banjarnegara, di Garut, Tasikmalaya, beberapa tempat itu dilihat petanya. Di mana melihat peta? Bisa di BBBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bisa di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan, apa namanya BMKG daerah. Itu untuk mengetahui tanah bergeraknya di mana. Kalau sudah tahu tanah bergerak, ya jangan malah dikasih, malah bangunnya di situ. Nah, di Indonesia ini sudah tanahnya kakek nenek turun temurun di situ dari dulu nggak pernah ada kejadian. Tapi kan tata ruangnya berubah, banyak yang tanamannya hilang, banyak yang sudah ditanami, dibuat persawahan ke banyak orang. Akhirnya untuk menampung air hujan sehingga air hujan itu membawa longsoran. Ya, ini yang sering terjadi perubahan tata ruang tidak dimengerti oleh kita-kita. Karena kita-kita nggak sekolah di tata ruang dan juga tidak mau tahu misalnya tata ruangnya berubah, resikonya apa. Sebetulnya bisa sebagai warga masyarakat Indonesia yang tidak harus sekolah
tata ruang untuk bisa tahu keruangan. Ya. Keruangan itu peruntukan lahannya. Misalnya di daerah gunung-gunung mestinya daerah nggak boleh ditebang sama sekali. Nggak boleh dialih fungsinya untuk pertanian. Tapi kan di Indonesia kan duduknya tambah terus, nggak ada tempat lagi, hanya dipakai tengah gunung. Jadi ya itu untuk mengantisipasi tidak tidak membangun di lereng kemiringan supaya nggak longsor. Yang kedua, biasanya bisa diantisipasi. Anda sekali-kali ikut Musren Bangdes, musyawarah pembangunan desa. Anda mahasiswa Unisa, datang ke sana. Oh, daerah saya ini resiko bencananya tinggi, Pak. Mbok tolong itu yang daerah longsor dibronjong, ya, atau diberi tanggul, ya. Tanggul, baik itu tanggul alam atau tanggul engineering yang sudah direkayasa supaya tidak longsor, ya. Nah, sekarang itu untuk engineering namanya mitigasi struktural. Pakai tanggul, pakai bronjong, pakai anjang-anjang supaya tidak longsor. Ada mitigasi non-struktural, tanami pohon supaya nggak longsor. Kemudian Anda bisa berpindah tempatnya, tidak memberi beban tanah itu. Oh, ada rumah-rumah sampai di lereng-lereng itu resikonya tinggi. Jadi Anda bisa berpindah lokasi yang tidak ada kelerengannya berbeda. Atau kalau mau ya tadi ditanami sebanyak-banyaknya pohon supaya untuk menahan arus air ya dan pergerakan tanah. Tapi itu kalau satu orang saja kan nggak bisa, harus satu kampung. Kalau perorangan yang bisa dilakukan mengantisipasi ya relokasi bisanya di daerah kawasan longsor. Kalau satu kampung itu bersama-sama bisa tadi dengan menanam pohon, dengan membuat tanggul alam maupun tanggul rekayasa untuk menahan pergerakan tanah. Jadi itu yang bisa dilakukan. Dan kalau misalnya tidak ada satunya jalan seperti banyak yang terjadi waktu saya ke Bogor itu waktu longsor yang banyak meninggal itu ya yang daerah kawasan dekat Emas itu akhirnya mengerahkan sebanyak-banyaknya orang untuk mensekop dan sebagainya padahal kalau pakai manual tidak pakai backhoe atau alat-alat berat jadi memang tidak mudah untuk itu Anda tadi pengetahuan menjadi kunci daerah saya seperti apa daerah saya bagaimana resikonya seperti apa ini kalau semuanya sudah tahu resiko itu meminimalisir ya meminimalisir eh, terdampaknya baik jiwa baik harta benda dan lain-lain. Oke, itu ada lagi kah? Terima kasih Ibu Rahmawati untuk jawabannya. Oke, Ya, dari teman-teman, sama-sama. apakah ada lagi untuk pertanyaannya? Saya rasa cukup nih teman-teman karena memang kita juga terbatas waktu dan sudah lumayan banyak juga nih Ibu untuk pertanyaannya. Terima Iya. kasih untuk teman-teman mahasiswa yang telah aktif bertanya dan juga memperhatikan selama jalannya kuliah pakar siang hari ini. Oke, baik. Sebelum ditutup, mungkin saya izin untuk membaca atau membacakan gitu, sedikit kesimpulan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rahmawati Hussein terkait peran perempuan dalam penanggulangan bencana, di mana tadi disampaikan kenapa sih peran perempuan itu penting ya dalam penanggulangan bencana. Tadi Ibu Rahmawati sudah menyampaikan bahwa beberapa poin kenapa perempuan itu penting. Yang pertama karena perempuan menderita lebih banyak korban daripada pria atau laki-laki dalam kondisi. Kemudian yang kedua, perempuan menderita lebih banyak trauma psikososial. Kemudian yang ketiga, ada beban kerja perempuan yang meningkat tajam. Kemudian selanjutnya ada fungsi pelayanan perempuan berkembang drastis. Kemudian ada jumlah perempuan kepala keluarga yang meningkat. Kemudian angka putus sekolah perempuan di sekolah yang naik. Dan yang terakhir, kekerasan terhadap perempuan yang meningkat tajam. Nah, selain itu, untuk peran-peran perempuan yang bisa dilakukan dalam fase penanggulangan bencana, tadi sudah dijelaskan ada pra bencana, kemudian saat bencana atau tanggap darurat, dan juga pemulihan. Jadi untuk pra bencana, perempuan bisa di fase kesiapsiagaan bisa membekali diri dengan pengetahuan terkait kebencanaan, kemudian berperan dalam inisiasi katana atau keluarga tangguh bencana, dan selanjutnya untuk di fase tanggap darurat, perempuan juga bisa berperan dalam
distribusi bantuan, evakuasi, kemudian di fase pemulihan bisa berperan dalam pemberian layanan psikososial, mungkin berperan di layanan dapur umum, atau mungkin pemenuhan livelihood. Nah, itu tadi beberapa kesimpulan gitu teman-teman yang mungkin saya catat dari materi Ibu Rahmati Hussein. Sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama dulu nih, Ibu Rahma dan juga teman-teman mahasiswa. Kita dokumentasikan dulu untuk kuliah pakar kita pada siang hari ini. Jadi silakan teman-teman yang masih off kamera bisa di on kan terlebih dahulu kameranya supaya bisa terlihat di layar. Oke, silakan bisa di on kan kameranya. Oke, ini ada 5, oh 6, ada 6 layar ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, untuk layar yang pertama ya. Layar yang pertama silakan bergaya 1, 2, 3. Enggak. Oke, kita bergeser ke layar yang kedua. Sebentar. Oke, untuk layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Untuk layar yang